Halo sahabat Fonetik, BRI Super League minggu ke-9 baru aja dimulai. Tadi satu pertandingan ada antara Dewa United melawan Madura United. Dan ternyata secara mengejutkan, Dewa United harus kalah di kandangnya mereka sendiri dari Madura United dengan skor 2-0. Oke, kita lihat dulu secara statistik ya. Secara statistik memang Dewa United unggul banget, jauh banget, unggul banget dari yang namanya Madura United. Penguasaan bola 55%, total tembakan ada 23. Madura United cuma 6. Tembakan ke arah gawangnya Dewa United ada 6. Dan Madura United ada sebanyak 2 dan itu gol. Jadi memang secara statistik jauh sekali sebenarnya Dewa United. Dan secara permainan pun gue melihat memang Dewa United itu sangat luar biasa seperti pertandingan mereka sebelum-sebelumnya gitu loh. Mereka itu sangat sekali bisa melakukan sepak bola ball possession. Yang kemarin rame ya. Selalu ngomongnya sepak bola ball possession, main cantik tapi nggak bisa nyetak gol. Ya, kalau gue sih percuma gitu, nggak bisa menang. Ya, memang serangan sudah dilakukan dari kanan, dari kiri, dari tengah, melalui set piece, melalui umpan kaki ke kaki. Tapi lini pertahanan dari Madura United memang sangat solid sekali. Mereka tidak memberikan ruang buat para pemain Dewa United untuk berkreasi di ruang antara lini. Karena kayaknya lini antara pertahanan dengan tengahnya Madura itu jadi nggak kelihatan, udah hampir jadi satu, kecil banget ruangnya. Dan itu yang membuat Dewa United sangat kesusahan. Ya, ini memang adalah salah satu keunggulan dari tim sepak bola yang melakukan permainan pragmatis. Jadi dia akan sangat punya keunggulan ketika lawannya itu frustasi. Kenapa? Kelengahan dalam bertahan itu akan terjadi di lini pertahanan tim yang selalu menyerang dan tidak berhasil mencetak gol. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh Madura United. Jadi di babak pertama memang belum terjadi gol sama sekali. Madura United sangat konsisten sekali bertahan. Rapat sekali lini pertahanannya mereka. Nggak mampu ditembus oleh Dewa United. Performa dari kiper Madura United juga luar biasa. Beberapa kali melakukan save. Bayangkan 23 kali total tembakan. Walaupun 6 yang ke arah gawang. Nah, di babak kedua, Dewa United sebenarnya mencoba melakukan perubahan. Karena dia melihat bahwa Lili Pali sepertinya kurang agak berkembang. Jarang sekali memang gue lihat mendapatkan bola Lili Pali di babak kedua. Dia mengganti Lili Pali dengan Egy. Dan Egy gue melihat masuknya Egy lebih berpengaruh terhadap permainan dari Dewa United. Lalu gue entah kenapa selalu seperti itu ya. Skemanya Dewa United selalu Lili Pali starting digantikan oleh Egy. Dan Egy itu selalu masuk di babak kedua. Gue nggak tahu apakah memang Egy masih ada punya masalah stamina atau apa, gue nggak ngerti ya. Tapi kadang-kadang memang Egy itu menjadi seorang pemain yang membawa perubahan. Nah, kemarin gue juga agak heran sebenarnya kenapa Egy nggak dimasukin di ketika timnas. Karena Egy itu kadang-kadang bisa menjadi sebagai pembeda sih kalau menurut gue. Tapi ya kali ini nggak berhasil juga sih. Walaupun secara permainan berubah sebenarnya. Umpan-umpan kipasnya Egy itu berhasil menusuk sampai ke jantung pertahanan dari Madura United. Cuman sayangnya memang permasalahan yang dipunya oleh Dewa United adalah masalah finishing. Seperti mereka bertanding pertama kali. Kayak gitu permainan Dewa United. Dan sepertinya jeda internasional ini membuat mereka balik ke setelan awal lagi. Mereka belum panas gitu loh. Ya itu mungkin sangat disayangkan lah ya. Akhirnya mereka tidak bisa melakukan finishing. Nah, sebenarnya sih mereka berhasil menciptakan gol di menit, kalau nggak salah di menit di 69. Cuman sayangnya setelah direview oleh VAR, ternyata memang Tessy Marukawa itu dalam posisi offside. Padahal golnya cantik banget tuh melalui umpan 1-2, tapi memang posisinya sudah offside. Ya memang secara serangan skema bagus, tapi ya ketika posisinya offside ya golnya nggak sah. Nah malah, ya itu gue bilang tadi, tim yang selalu menyerang kadang-kadang mempunyai kelemahan, yaitu kelengahan di lini pertahanan.
pasti entah kenapa selalu seperti itu. Ketika mereka selalu menyerang dan tidak berhasil menciptakan gol, frustasi, pemain belakang mungkin gregetan gitu kali ya, mau maju terus. Dan akhirnya mereka punya kelengahan di lini pertahanan. Jadi menit ke-75, melalui servis lemparan ke dalam yang menurut gue biasa-biasa aja, berhasil membuka celah di lini pertahanan dari Dewa United. Pemain Madura, Jordi Weerman berhasil memanfaatkan itu dan berhasil menciptakan gol. Wah, panas Dewa kan, loh kok kayak gini, gue malah ketinggalan. Akhirnya pelatih Dewa United, Bukering ya, kalau nggak salah Bukering, melakukan perubahan strategi lagi. Dia tarik itu namanya center back-nya dia, Brian Fatari. Brian Fatari ditarik, diganti sama Septian Bagaskara. Gua mau lebih menyerang. Mungkin penasaran kali ya, kok nggak bisa ya gue nyetak gol. Emang rapat sih lini pertahanan dari Madura United. Luar biasa kalau gue bilang performa dari Madura United di lini pertahanan kali ini. Dan bahkan di lini ke depan. Dan bahkan secara strategi pun sangat bagus sekali gue ngeliatnya. Kenapa? Di babak kedua terjadi perubahan permainan dari babak pertama. Madura United berani sedikit keluar menyerang. Jadi Jordi Weerman itu kaptennya mereka. Gue lihat di babak pertama sangat fokus sekali dengan yang namanya pertahanan. Dia emang kayaknya nggak mau nyerang di babak pertama. Nunggu aja terus gitu loh Madura United. Tapi di babak kedua mulailah mereka lakukan counter attack. Serangannya sudah mulai nyampe ke final third. Dan ternyata apa? Membawa perubahan dan mereka berhasil menciptakan gol. Dan lagi-lagi mereka berhasil menambah keunggulan mereka di menit ke-85. Padahal serangan mereka juga nggak terlalu berbahaya gue lihat dari lini kiri. Tapi entah kenapa kok jadinya ada seorang pemain dari Madura United yang kosong tidak terjaga. Dia muncul dari belakang. Dan nggak ada sama sekali pemain Dewa yang mengcover. Memang sudah hilang konsentrasinya pemain Dewa United untuk bertahan. Mereka hanya fokus untuk menyerang. Giliran keserang, pusing kelabakan. Gitu. Dan akhirnya menambah keunggulan Madura United dengan skor 2-0. Ya gue melihatnya memang kemenangan Madura United itu adalah memang kemenangan yang sudah dirancang sih sama pelatihnya. Mereka sudah sadar secara kemampuan mereka kalah mungkin dari Dewa United. Secara materi sangat luar biasa Dewa United. Tapi mereka punya strategi yang tepat, strategi yang bagus gitu. Strategi yang bagus. Oke, gue bertahan dulu babak pertama. Babak kedua baru gue mulai cari celah. Ya walaupun mungkin kalau nggak berhasil, mereka mikirnya oke, gue seri, dapat 1 poin. Lumayan, karena ini adalah tandang. Tapi ternyata apa? Mereka berhasil memanfaatkan dan mereka berhasil mendapatkan 3 poin. Dan ini menjadi kemenangan kedua dari Madura United. Ya memang gue nggak pernah nonton sih pertandingan Madura United sebelumnya, tapi gue ngerasa kali ini lini pertahanannya Madura United sangat luar biasa sekali. Dan ternyata serangan balik mereka nggak memang sangat cepat sih, tapi banyak dukungan dari lini tengah itu ketika mereka mencoba menyerang, mencoba counter attack itu membuat jumlah mereka lebih banyak dan Dewanya pun juga nggak fokus gitu dalam bertahan dan itu membuat mereka akhirnya menang. Yang menarik memang pertandingan kali ini dan tentunya kita berharap bahwa semua pertandingan dari BRI Super League bisa mempunyai kualitas yang bagus sehingga liga kita bisa naik dan kita berharap timnas kita juga bisa naik. Oke, maju sepak bola Indonesia.